dan dewasa. DPP Partai Golkar. Di tengah sejumlah parpol sibuk untuk menguatkan soliditas jelang pemilihan kepala daerah, Partai Golkar diterpa prahara. Erlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak pada Sabtu lalu. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tak lama berselang dengan lobi-lobi kilat di internal Partai Golkar pada Selasa malam, secara musyawarah mufakat, Agus Gumiwang Kartasasmita ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Agus Gumiwang yang juga menjabat Menteri Perindustrian di Kabinet Presiden Jokowi ini mendapat tugas menyiapkan Munas Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum partai. Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih Ketua Umum baru, Ketua Umum definitif. Saya tidak maju. Bahlil yang akan menjadi calonnya, tapi pertanyaan kedua itu soal ada isu bahwa Golkar ini akan membentuk ketua harian dan dewan pembina yang akan ditempatkan untuk Pak Jokowi. Apakah itu betul? Kedua pertanyaan itu saya jawab jadi satu, yaitu semua nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum terpilih. Semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas. Salah satu nama yang menguat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar adalah Bahlil Lahadalia. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham menyebut Bahlil memenuhi syarat sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil juga telah mendapat dukungan dari 30 DPD Partai Golkar. Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Para aktivis yang tergabung dalam Forum 98 melawan, menduga pemerintah melakukan intervensi terhadap partai politik melalui hukum sehingga partai tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Salah satunya di kasus mundurnya Erlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Sekian banyak kasus-kasus intervensi partai politik melalui hukum yang digunakan sebagai senjata politik. Bahkan untuk kasus yang sama, kasus Golkar, di awal tahun ini sebelum digelarnya pemilihan presiden, kita tahu kecenderungan kepemimpinan Airlangga tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi. Tapi ketika dihadapkan pada proses hukum, ia beralih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang, meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus pilkada serentak. Dan ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi. Pakar politik melihat sudah ada skema terkait dinamika politik yang terjadi di Partai Golkar, mulai dari pengunduran diri Airlangga, penentuan PLT Ketua Umum, hingga siapa nanti akan terpilih sebagai Ketua Umum definitif. Pak Agus Gumiwang adalah orang yang dekat dengan Pak Airlangga, di saat yang sama juga dekat dengan Pak Jokowi, jadi jalan tengah. Nah, saya melihat ya Pak Agus Gumiwang ini adalah ya sosok yang ada di tengah yang menjadi bridging jembatan ya agar nanti ketua umum definitif ya di tanggal 20 atau 21 Agustus terpilih. Siapa? Bahkan saya sudah berani memprediksi siapa orangnya. Kemungkinan besar Pak Bahlil. Dan itu memang skemanya seperti itu. Oleh karena itu sudah ada operasi sejak lama terkait dengan dukungan terhadap Pak Bahlil itu. Operasi underground maksudnya. Ya, jadi saya melihatnya sesuatu yang tidak aneh dalam konteks politik dan ini bisa terjadi dimanapun termasuk di Partai Golkar.
Sementara itu Presiden Joko Widodo membantah tudingan cawe-cawe dalam kasus mundurnya Airlangga. Jokowi menyebut mundurnya Airlangga merupakan urusan internal Partai Golkar. Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Nggak bisa. Penilaian keluar ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Rapimnas dan Munas Partai Golkar untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar akan digelar di Jakarta 20 Agustus mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sebelumnya pada masa pemilu lalu, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa ia memiliki semua data-data intelijen terkait partai politik. Jokowi mengaku bisa mengetahui arah atau kemana gerakan partai politik. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. Lalu bagaimana kelanjutan dinamika politik di Partai Golkar? Siapa yang nanti akan menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Dan benarkah ada campur tangan dari pihak luar eksternal Partai Golkar? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan pakar politik BRIN Firman Nur. Mas Firman, selamat malam. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bang Nurdin, jadi ini menerka-nerka nih. Sebenarnya mulai dari Pak Airlangga mundur di hari Sabtu, kemudian bergulir ke kemarin ada rapat yang menghasilkan PLT-nya Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian nanti Munas di 20 Agustus. Pertanyaannya adalah sebenarnya skema-skema atau skenario ini sebenarnya menjadi bagian dari skenario yang sudah diketahui nggak sih agar seluruh kepentingan politik tidak hanya di agenda Partai Golkar maupun di luar ini juga dapat sesuai dengan rencana mulus gitu jalannya? Jadi begini, belum ada skenario yang berjalan atau yang diwacanakan, apalagi direncanakan sebelum hari Sabtu. Ya, Sabtu malam barulah kita mendapat informasi yang pasti bahwa Pak Airlangga mundur secara tiba-tiba dengan alasan yang sangat pribadi. Sehingga hari Minggu para wakil ketua umum itu mulai bergerak cepat melakukan komunikasi internal, komunikasi nurani dengan para wakil ketua umum. Nah, kenapa? Karena dengan mundurnya Pak Airlangga maka terjadi kekosongan daripada ketua umum. Sementara kita membutuhkan ketua umum yang definitif menjelang pilkada pendaftaran tanggal 27-29. Oleh karena itu setelah kita berkomunikasi maka perlu percepatan daripada Munaslup. Tapi tidak boleh melanggar anggaran dasar rumah tangga. Maka Munas itu harus diputuskan oleh Rapimnas. Didahului dengan penunjukan PLT Ketua Umum. Alhamdulillah ini berjalan. Jadi ini skenario tidak ada skenario dari luar. Ini semua skenario internal oleh para wakil ketua umum yang sangat antisipatif dengan mundurnya Pak Airlangga yang secara tiba-tiba yang kita sebelumnya tidak pernah mengetahui itu. Oke, tapi kan kalau lihat dari rekam di 2014 atau 2015 ya pada saat waktu itu pergantian juga ketua umum kan riuh sekali di internal Partai Golkar kan banyak faksi begitu. Nah kalau ini sepertinya dilihatnya kok satu faksi ya, maksudnya dalam artian ini semuanya mulus lancar, kayaknya semuanya sudah dipersiapkan, tidak ada yang kontra, semuanya setuju, bahkan ada banyak sekali dengan nama-nama seperti Pak Bahlil yang muncul nih tiba-tiba. Ya memang kita memang sebetulnya sangat menyayangkan ya Pak Airlangga itu mundur di tengah-tengah Golkar sangat utuh, Golkar sangat solid, Golkar sangat kompak. Dan Golkar di bawah kepemimpinan Pak Airlangga sangat suka tidak suka dengan Pak Airlangga, prestasinya sangat membanggakan. Kita bisa memenangkan Pilpres di mana kita pahami Golkar memberi kontribusi yang maksimal di dalam memenangkan Prabowo Gibran. Kemudian kita bisa menaikkan suara pilek yang sangat signifikan dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu ada kenaikan 18 kursi yang luar biasa, itu sesuatu yang tidak mudah. Jadi Golkar saat ini itu adalah sangat utuh, sangat kompak, sangat solid
Gitu. Nah, soliditas ini kemudian inilah yang membuat kenapa bisa kita melakukan percepatan dinamika. Berbeda dengan 2015 ya. 2015 itu terjadi dualisme. Kemudian 2016 itu ada proses panjang, Pak Novanto tersangka, kemudian ditahan. Nah, pada saat itu juga cepat kita melakukan ditahan hari ini, besoknya kita sudah langsung menggelar rapat pleno untuk menunjuk. Tapi kan waktu itu ada kasus kan, Pak Setnov kan? Ya, itu ada kasus. Nah, ini kok yang menguntungkan, ini sekalipun kita prihatin ya, di tengah-tengah keberhasilan Partai Golkar, di tengah-tengah keutuhan, kekompakan yang luar biasa, pasca 2016, soliditas Partai Golkar ini sangat solid hari 2016 sampai 2024 ini sangat solid di semua tingkatan, di pusat maupun sampai ke daerah. Nah, inilah memudahkan mundurnya Pak Erlangga ini sekaligus memudahkan daripada terciptanya konsolidasi yang dipercepat gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada faksi-faksi. 11 ketua umum ini berada pada suasana batin yang sama, bahwa harkat martabat Partai Golkar harus kita selamatkan. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Mas Firman, agak membingungkan nggak sih ya ketika tadi sebenarnya solid, kemudian Pak Erlangga ini berhasil begitu ya pada saat ia menjabat sebagai ketua umum, tapi kemudian mundur juga sepertinya tidak ada yang sayang-sayang banget begitu loh, semuanya ya sudahlah begitu, legowo begitu. Nah ini ada skenario atau sebenarnya memang lancar aja sih, tidak ada yang menghendaki dengan kejadian ini? Jadi begini, Mas Firman dulu, saya mau minta pendapat dulu, Bang Nurdin sebentar, Mas Firman. Ya. Silakan Mas Firman, masih di mute? Ya justru disitulah letak tanda besar dari publik yang kemudian memunculkan spekulasi apa yang terjadi di partai yang sedang bangkit dan kuat ini, begitu ya. Karena perlu diketahui justru sebetulnya kemungkinan terjadinya mundurnya seorang ketua umum itu kan kalau memang ada suatu peristiwa besar secara internal, ya. Sementara Golkar seperti yang dikatakan oleh Pak Nurdin ini sedang menikmati masa-masa soliditas yang menurut saya sangat kuat saat ini. Bisa dibilang situasi ini relatif sangat jarang terjadi di masa reformasi, di mana faksi-faksi ini berada dalam satu kesatuan di bawah kepemimpinan Pak Airlangga. Sehingga memang secara internal kalau toh ada itu hanya riak-riak saja begitu ya, usulan untuk Munaslup itu memang ada di tahun 2023, tapi kan itu bukan mewakili suatu faksi atau kelompok besar di dalam Partai Golkar. Overall the party is very fine begitu ya, solid, dan ini tercermin dari bagaimana mesin partai bekerja dengan efektif sehingga memang mampu menaikkan suara yang hanya belasan juta menjadi 23 juta. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan juga berhasil memenangkan Pak Prabowo begitu. Sehingga secara internal sebetulnya membingungkan kalau tiba-tiba tidak ada presiden yang serius kemudian ketua umum mundur. Nah, sehingga meninggalkan datanya bahwa bisa jadi memang bukan dari internal begitu ya, tapi ada suatu kekuatan yang mampu menggugah, katakanlah begitu ya, seorang ketua umum dari partai besar ini untuk mengambil keputusan agar mundur. Dan kekuatan besar ini pasti kekuatan yang bisa menggeser pemimpin yang besar. Ini adalah kekuatan besar tentu saja. Dan kekuatan besar itu punya tujuan yang besar juga kan pastinya. Nah, apakah ini juga termasuk dengan kekuatan besar ini adalah untuk menentukan nanti posisi di pilkada, siapa yang akan maju di daerah mana, siapa namanya, dengan siapa? Saya kira kalau kita mau agak berspekulasi, itu lebih dari sekedar pilkada, Mbak. Karena kalau kita hitung-hitung, ketimbang Munas di Desember nanti, ini kan ada satu kekuatan besar yang mungkin akan meredup, katakan demikian, coba untuk akhirnya mencoba satu katakanlah pendekatan agar misinya yang saya bilang itu lebih dari sekedar pilkada, itu bisa mengambil alih atau bertarung di dalam posisi yang menentukan di partai ini untuk kemudian menjadikan Golkar partai yang sangat seksi ini, partai yang sedang baik-baiknya, sedang gitu sebagai kekuatan untuk dijadikan proksi, melanjutkan satu kepentingan, kekuasaan. Karena memang partai politik dan politik itu sendiri adalah persoalan bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Emang benar begitu Bang Nurdin? Ya, jadi begini, memang saya termasuk wakil ketua umum yang cukup dekat lah dengan Pak Erlangga ya.
sebelum hari Sabtu itu saya mesti berkomunikasi melalui WhatsApp dengan beliau. Tidak ada hal yang tanda-tanda bahwa beliau akan mundur. Dan sama sekali tidak ada perbincangan secara internal. Dan dari internal itu saya jamin 1000% bahwa itu sama sekali tidak ada tekanan. Nah kalau kita melihat apakah ada tekanan dari luar, secara partai tidak pernah ada tekanan di Partai Golkar ya. Tentu kalau ada tekanan pasti tidak hanya ke Pak Erlangga, pasti kepada para wakil ketua umum atau salah satu ketua atau beberapa ketua dan sebagainya. Itu tidak ada sama sekali. Nah, tapi kalau ada tekanan pribadi itu harus bersifat sangat pribadi. Nah, oleh karena itu saya juga termasuk orang yang kaget tiba-tiba hari Sabtu malam diinfokan bahwa beliau akan mundur dan setelah itu akan membuat pernyataan dan besok paginya sudah menyatakan akan mundur. Nah, tapi yang saya ingin katakan bahwa proses ini adalah tapi sebenarnya apakah benar tadi kata analisanya dari Mas Firman, sebenarnya dengan bergesernya nanti posisi ketua umum bukan di Pak Erlangga lagi karena sudah menyatakan mundur, ini bukan hanya skema di pilkada saja dalam waktu dekat, tapi ada kepentingan yang lebih besar. Saya tidak paham itu kepentingan besar seperti apa. Sekarang Golkar ini lagi fokus untuk menghadapi pilkada dan rapat pleno 2 bulan yang lalu kita telah memutuskan menetapkan target kepentingan dari penguasa tertentu yang besar juga, Bang Nurdin. Dan sekarang ini ya Golkar sudah hampir 100% rampung untuk menetapkan calon pilkada di 500 sekian ini dan yang belum kita Jakarta juga kita sudah tetapkan. Rampung ini dikendalikan oleh internal Partai Golkar atau ada yang mengendalikan di luar, Bang Nurdin? Dari luar kita tidak berkendalikan seperti kenapa tadi malam ya siapa yang kendalikan, siapa yang bisa mengendalikan 240 pengurus DPP Golkar, 11 saja belum tentu ada yang bisa mengendalikan secara utuh. Kita normal saja konsentrasi, kita melihat kepentingan Partai Golkar ke depan pilkada yang untuk pendaftaran, maka perlu ada ketua umum definitif karena perlu ada SK Menteri Hukum dan HAM. Itulah kemudian kita lakukan percepatan karena jangan sampai karena pengunduran diri Pak Erlangga kemudian Golkar tidak bisa ikut pilkada, itu tentu berikan partai. Jadi kepentingan kita adalah bagaimana dinamika organisasi ini percepatan konsolidasi agar supaya pilkada tidak menjadi batu sandungan untuk keberhasilan Partai Golongan Karya. Kalau gitu orang besar itu orang besar siapa? Kalau menyangkut dengan pilkada yang di depan mata nih ya, kalau begitu nanti ketua umum ini atau pada saat Munas ini akan mempengaruhi juga nggak peta politik pilkada? Siapa yang akan bertarung di mana dan siapa namanya? Kalau untuk pilkada tidak akan berpengaruh signifikan. Mungkin ada mengganti 1-2 yang tidak sesuai dengan prosedur, sesuai mekanisme. Golkar itu punya sistem ya. Untuk menetapkan calon itu harus ada PO yang mengatur tentang itu. Dan ada tim, kemudian dirapatkan. Jadi tidak semudah itu. Tidak ujuk-ujuk data nanti ketua umum, itu langsung kemudian merubah semua. Itu tidak mungkin. Karena Golkar itu menganut prinsip kepemimpinan itu kolektif kolegial gitu ya. Nah, inilah yang membuat Golkar itu cepat dalam konsolidasi ketika menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan, cepat bisa diselesaikan karena kolektif kolegial itu dengan semangat musyawarah mufakat. Tadi malam kita musyawarah mufakat. Berarti tidak ada faksi-faksi, ini jalannya lurus terus gitu ya, lancar pada saat sampai nanti di Munas pemilihan ketua umum. Nah, oleh karena itu makanya ini sekarang dimudah-mudahan Pak Bahlil ya. Itu tidak ada suara-suara sumbang di partai. Kenapa? Karena Pak Bahlil ada kader Golkar asli ya, beliau pernah menjadi pengurus Partai Golkar di Papua. Beliau pernah menjadi calon ketua umum AMPI. Ketika menjadi calon ketua AMPI 10 tahun yang lampau itu ya 15 tahun yang lampau itu ketika itu yang bisa menjadi calon ketua umum itu kader Golkar. Berarti saat ini nama kuatnya adalah sekarang ada kader Golkar gitu. Oke, kalau misalnya tadi sudah diutarakan ini nama Bahlil yang mencuat, berarti artinya ini bisa dibilang skenario juga sudah kemudian juga sudah skenariokan, Mas Firman singkat? Tidak ada skenario, tidak skenario dari luar. Mas Firman, Bang Nurdin singkat aja. Ya kader-kader Partai Golkar itu salah satu yang digadang-gadang, salah satu yang diharapkan adalah Pak Bahlil karena track recordnya sebagai menteri juga berhasil di Golkar juga dia juga waktu menjadi ketua umum. Termasuk juga dengan Pak Jokowi begitu ya. Mas Firman singkat aja. Ya, tentu saja kita harus melihat bahwa pertama, kalau memang pilkada tidak ada masalah, tentu saja memang bukan targetnya sekedar pilkada ya. Kemudian memang yang menjadi menarik adalah orang-orang di sekitar Pak Erlangga ini kan juga ada yang sempat mengundurkan diri dan menyatakan bahwa tekanan terhadap beliau itu demikian besar. Dan tentu saja bukan seorang yang kaleng-kaleng yang bisa menekan beliau, begitu ya. Kemudian saya kira juga timingnya, kita bicara timing bahwa ini berkenaan dengan pergantian kekuasaan yang tentu saja ketika kita bicara ini berarti memang kenapa misalnya harus dimajukan, saya kira ini punya korelasi juga dengan politik di masa
yang akan datang. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan itu sebetulnya adalah naif kalau memang ini melihat dari dari hanya sekedar sisi internal Golkar, tapi memang punya kaitan. Ada agenda besar berarti ya? Kepastian, karena betul mengenai siapa yang akan terpilih tentu saja itu akan kembali ke keputusan kolektif Partai Golkar. Di tanggal 20 Agustus nanti. Baik. Terima kasih. Peluang yang akan bisa hadir gitu, termasuk memang Pak Rio. Ya. Terima kasih Mas Firman, terima kasih Bang Nurdin sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih.